Satu dari 9 pemuda pemerkosa gadis remaja di Sampang ditangkap polisi. Korban terpedaya pelaku yang baru dikenal dua hari lewat media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Octavia dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen security, yang diantaranya ada tinjauan umum, perkembangan manajemen security, dan dasar keilmuan security. Yang pertama yaitu ada tinjauan umum, yang dimana manajemen sendiri diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Menurut James Stoner 1982, manajemen adalah suatu proses yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya, kegiatan dan pekerjaan anggota atau karyawan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan menyeluruh, saling berhubungan, dan merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan security dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keamanan. Keamanan adalah keadaan aman dan tentram. Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera, tetapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktivitasnya, mengurangi stres dan kesehatan umum, sehingga kita menyatakan bahwa ketika merasa bebas dan tidak dalam keadaan bahaya, kita masuk dalam keadaan kategori aman. Yang kedua yaitu ada perkembangan manajemen security. Perkembangan manajemen security di Indonesia pada zaman Jepang digiatkan ronda kampung, dan semasa revolusi fisik dilaksanakan pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang sekarang ditetapkan sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam PUD. Rakyat Indonesia, terutama di pedesaan yang merupakan wilayah pemerintahan Republik Indonesia, mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Setelah pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, Polri sebagai Kepolisian Nasional terus memelihara ronda kampung yang kemudian dikenal dengan Siskamling. Yang ketiga yaitu ada dasar keilmuan security. Yang pertama ada teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow memiliki hubungan yang erat dengan manajemen keamanan, karena keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam hierarki Maslow, keamanan dan keselamatan berada pada tingkat kedua setelah kebutuhan fisiologis. Dalam konteks manajemen keamanan, pemenuhan kebutuhan akan keamanan ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi, seperti kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ketika seseorang merasa aman, baik secara fisik maupun digital, mereka lebih mudah fokus pada hubungan sosial, produktivitas, dan pencapaian diri. Misalnya, dalam lingkungan rumah, penerapan langkah-langkah keamanan seperti penggunaan kunci yang baik, kamera pengawas, hingga perlindungan data diri akan memberikan rasa aman bagi penghuni, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional dengan lebih tenang. Di dunia kerja, sistem keamanan yang baik seperti pengendalian akses dan proteksi data membuat karyawan merasa terlindungi, sehingga bisa bekerja dengan lebih fokus dan efektif. Jika kebutuhan keamanan tidak terpenuhi, akan timbul rasa cemas dan stres yang bisa menghambat individu dalam mencapai potensi tertingginya. Oleh karena itu, manajemen keamanan sangat mendukung terpenuhinya hierarki kebutuhan Maslow dengan memberikan dasar keamanan yang kuat. Yang kedua yaitu ada teori fungsionalisme Malinowski, menekankan pentingnya setiap aspek sosial dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks manajemen keamanan, teori ini relevan karena sistem keamanan berfungsi untuk melindungi individu dan komunitas dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Malinowski berargumen bahwa setiap institusi, termasuk sistem keamanan, memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman dan perlindungan terpenuhi. Ketika manajemen keamanan diterapkan secara efektif, misalnya melalui pengendalian akses di lingkungan kerja, penggunaan teknologi keamanan seperti CCTV, dan kebijakan keamanan siber, maka individu akan merasa lebih tenang dan terlindungi.
Dengan adanya manajemen keamanan, masyarakat dapat fokus pada kegiatan produktif lainnya karena kebutuhan dasarnya akan terlindungi setelah terpenuhi yang sejalan dengan prinsip nasionalisme. Yang ketiga yaitu teori tata tentram Karta Raharja. Teori ini adalah sebuah konsep untuk membangun bangsa dan negara yang diawali oleh 4 tahap, yaitu 1. Menata dulu aturan-aturan, tujuan, visi misi yang jelas, situasi dan kondisi suatu wilayah, termasuk sumber dayanya. Yang kedua, bila sudah tertata sesuai dengan aturan yang disepakati bersama dan dijiwai semangat kebersamaan, maka akan tercipta situasi dan kondisi yang aman. Yang ketiga, selanjutnya bila sudah tercipta suasana yang tata tentram, maka suasana dan gairah kerja pun akan terbangun dengan sendirinya. Yang keempat yaitu pada akhirnya apabila gairah kerja sudah terbangun dengan maksimal, maka secara otomatis kesejahteraan pun akan segera terwujud dengan pasti. Teori ini mencerminkan pentingnya menciptakan situasi yang damai dan stabil, di mana keamanan menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Tata tentram berarti keadaan yang tertib dan tenang, yang hanya dapat dicapai ketika keamanan masyarakat terjaga dengan baik. Dalam manajemen keamanan, prinsip ini diterapkan melalui berbagai upaya perlindungan baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.